Halo semuanya, balik lagi sama kita Cucurutut di Cucurutut Podcast. Wihii. Masih di episode kita ngebacain cerita kalian. Jadi Betul. kasih nama dicecer Cucurutut dengerin cerita anjay. Anjay. Ini, Bang. Gampang banget ngasih nama, nggak salah aja. Udah ada preparation gitu Bang. Keren juga. Jadi masih di ngebacain cerita-cerita horor karena cerita horor kalian tuh banyak banget nggak jelas. Wah sorry bukan nggak jelas, makasih. Makasih banyak. Dihina. Ditit gitu ya. Iya bang, boleh bang. Jadi langsung aja ke cerita pertama nih. Cerita pertama ceritanya agak pendek dan dia nggak bilang mau dikasih nama atau enggak, jadi gua nggak sebut namanya siapa. Langsung ke ceritanya. Pengalaman horor di aku atau dia ya? Aku aja. Aku ini waktu zaman kuliah. Jadi suatu hari lagi kumpul sama teman satu kos sepeda kamar lagi cerita-cerita. Tiba-tiba teman aku ini nyeletuk bilang dia mau denger pengalaman horor di kos ini nggak? Karena aku orangnya suka denger cerita horor jadi aku yain. Jadi di kos ini aku sering terdengar suara-suara orang ngobrol atau suka ngetuk dinding di tengah malam. Dan dia dapat pengalaman itu kedengeran suara dan kayak ada yang ngetuk-ngetuk pelan dinding dia yang posisinya sebelah kamar dia itu dapur. Dan otomatis iya emang makanya jadi gue tabrak terus juga nih kalau nggak di titik koma. Dan otomatis kalau tengah malam udah dimatiin lampunya. Jadi pasti udah nggak kepikiran kalau itu orang iseng. Jadi ada sesuatu nih. Dan dia bilang sebelum dapat pengalaman itu ternyata memang dia sempat diceritain juga pengalaman sama anak kos kamar lain yang dapat pengalaman itu juga. Dan katanya emang kalau dengar cerita ini bakal kena ganggu juga, tapi waktu itu aku nggak percaya, jadinya nyangkal aja. Jadi kayak cerita berantai gitu loh. Jadi kalian juga yang dengerin kan ini semua nih, sama kalian juga yang nonton nih. Gue copot dulu. Beberapa hari kemudian aku ada UKM ikut futsal jam 8 malam selesai jam 10 malam. Pas udah sampai kos kan pasti gerah pengen mandi tapi masih mager. Jadi aku baru bisa mandi sekitar jam 11 malaman. Kebetulan di kos aku kamar mandinya kamar mandi luar semua. Pas udah di dalam kamar mandi dan udah mulai mandi, tiba-tiba dinding sebelah ada yang ngetuk-ngetuk pelan, di tok gitu kan. Kirain aku ada yang iseng, aku teriak yang di sebelah siapa. Nggak ada jawaban. Dindingnya masih diketuk-ketuk. Seketika aku ingat cerita temanku dan langsung merinding. Habis itu kedengeran kayak suara-suara nggak jelas dan masih diketuk. Di situ aku langsung cepet-cepet selesain mandi. Pas udah selesai mandi aku langsung ngecek kamar mandi sebelah. Berani banget sih ini orang. Dan nggak ada orang dan lampunya mati. Aku langsung pergi ke kamar teman kos aku dan nanya ada yang mandi juga nggak? Dan pada jawab nggak ada. Di situ aku nyesel dengar ceritanya. Nah itu cerita pertama tuh. Tapi kayak menurut gue kalau bunyi ketok-ketok kadang bisa gara-gara angin sih. Gimana Ton? Hah? Bukan Tolong jabarkan. Bukan. Bagaimana sebuah objek transparan bisa Gedebuk. Bukan langit sih maksud gue, Ton. kekencengan mungkin. Enggak bukan. Nggak make sense Anton itu. Ada tikus kali di atas lotengnya. Dari angin jadi ke tikus tiba-tiba. Berubah terus kari aja ya. Orangnya sih logis aja lah. Apa tukang? Soalnya dulu di tempat gue yang lama suka ada kayak bunyi orang jalan dari lantai atas gue. Ternyata itu kayak bunyi tetangga lari, kadang kayak gitu-gitu. Rumah lu nyambung tuh. Ada connecting door ya. Makanya. Etiknya kayak connecting. Kalau yang bagian sana kedengeran. Lu satu atap gede gitu ya sama rumah. Gitu dong. Tipis temboknya. Gue ada pengalaman yang mirip nih. Gimana tuh? Dulu gue tinggal di apartemen. Sebelum ini udah 3 tahun lalu lah, 4 tahun lalu. Gue dulu tinggal di apartemen. Kamar gue itu paling ujung koridor, samping tempat pembuangan sampah dan tangga darurat. Nah apartemen gue tuh apartemen tua. Yang lampunya tuh udah cedat-cedut, lo tau kan? Cedat-cedut. Ya. Gua pokoknya berapa bulan itu di jam yang sama itu diketok dari tempat
pembuangan sampah itu. Duk duk duk. Udah gitu tapi berhenti aja. Itu Terus? berhari-hari setiap hari. Lo cek gak? Enggak, gua tipe yang Mungkin ada yang ngangkut positive kali. thinking dulu gua. Ada yang ngangkut kali. Bayar uang kebersihan kali. Bisa jadi gak sih? Nggak gitu Yang- bang, ini diketoknya persis tiap hari tuh 3 kali doang, sama itu intonasi apa sih? Bahkan Itunya, Ritme. Iya, ritmenya sama. Snowman. Enggak gitu dong. Mungkin dia ngelihat kali kan, oh cewek itu tuh kita ketok kali dari tong sampah. Apa Asli, dia ini ngasih lo horor, Bang. aba-aba supaya Ini buang horor, sampah Bang, kali kok Stel. Dan lanjut ya cerita kedua nih. Lanjut. Jadi cerita Kita keduain. ada rating. Mau dikasih Oh, rating? rating. Boleh kalau dikasih rating. So, Iya, kasih rating. 3. Gue sih 3. kurang sih itu. 3. Iya, gua. Seram sih gue. Kurang seram setengah lah gue. Kurang seram setengah ya. Tidak merinding sama Tidak sekali. merinding sama sekali. Oke Tidak bos, oke seram. bos. Kamu tadi kurang beruntung berarti ya, Mas atau Mbaknya. Dan Coba ini cerita yang berikutnya. Ini ceritanya juga gak serem tapi lebih ke arah bener gak sih bisa jadi kayak gini nih di suatu bisnis gitu ya. Gue sebutnya bisnis padahal belum tentu bisnis juga sih. Oke. Jadi dia minta disamarin pakai nama Ungu. Tapi ini Ping, kita panggil dia Ping. oke Ping. Halo Ping. Jadi ini ceritanya si Ping berhubungan sama emaknya si Ping. Jadi si Ping ini tinggal di sebuah kota di Jawa Tengah dan orang tuanya si Ping ini berprofesi sebagai pedagang makanan dan warungnya itu tepat di depan rumah. Di sekitar daerah tempat tinggal si Ping itu ada juga pedagang yang jual makanan yang sama, sebut saja warung B dan warung C. Sama nih jualan makanannya nih. Warteg berarti nih, oke. Mungkin karena posisi warung si Ping itu ada di antara warung B dan C, jadi kadang dagangan suka sepi. Karena itu udah lumayan sering ya orang tuh mikir, oh ya udah emang mungkin udah beli yang di sana atau yang di situ kali kan. Oh, jadi dia dijepit warung A, warung B. Iya, Warung B. ada gambarnya sih. Jadi kayak ada Oh. ini gini nih. Ini ada T nih. Hmm. Warung si A-nya di sini. Warung si C-nya di bawah sini. Dia di tengah-tengah. Gitu. Oke. Jadi ya udah gitu. Mungkin orang udah beli di sana kali kan. Nah, ini ceritanya suatu saat warung si Ping itu sepi banget, tapi ortunya si Ping itu nggak ada pikiran aneh. Nah, daerah itu kan ada dimintain kayak buat bayar sesuatu, kayak bayar karcis gitu, dan biasanya ditagih sama abangnya pas siang-siang gitu. Di depan warung si Ping itu ada bengkel, dan emak si Ping itu ngelihat kalau abangnya lagi nagihin kartis di bengkel itu tuh. Dan setelah dari bengkel itu abangnya bukan ke arah warung, tapi langsung pergi. Ortunya dia mikir abangnya mungkin lupa atau ada keperluan lain dulu. Pas udah sore, abangnya balik nih ke warung nagihin karcis. Abangnya nanya, "Bu, kok tadi warungnya tutup?" Maya si Ping bingung kan. Maya Ping bilang, enggak kok mas, warungnya buka dari pagi. Abangnya ngeyel, enggak, ini warungnya tutup terus kok. Nah, keesokan harinya kebetulan tetangga si Ping yang punya ilmu ngeliat kalau ada sesuatu di warungnya dia. Katanya ada orang yang naruh tanah kuburan di bawah gerobak dagangannya si Ping. Dan gak sengaja tetangga si Ping itu ngeliat kalau si Ping sama abang kandungnya si Ping itu kayak ada yang nempel. Katanya abis ngelangkahin tanah itu. Tetangganya itu bilang kalau si Ping dan abangnya itu bakal kelihatan ada ikatan di atas kepala pas tiduran atau duduk aja. Akhirnya kita disuruh wudhu si Ping sama kakaknya dan baca doa. Lalu cobalah tetangganya nyabut yang dia lihat itu, dicabut katanya dan dimasukin ke botol. Nah terus setelah beberapa menit kemudian botol yang dimasukin sesuatunya itu tiba-tiba berembun. Akhirnya botolnya dibuang ke tempat yang agak jauh dan tetangganya itu bantuin bersihin warungnya si Ping dari sisa tanah kuburan itu. Gue juga punya cerita kayak gitu tuh, kakak gue. Nah itu apakah benar sih? Jadi kalau kakak gue sih ya ada, nggak tahu deh percaya apa nggak, tapi kakak gue punya toko. Terus kalau siang itu dilihatnya tutup mulu. Oh. Dibilangnya tutup mulu padahal buka. Gitu. Ternyata ada yang kayak ngelemparin batu gitu, batunya udah gitu-gituin lah. Persaingan bisnis sih, tapi main ilmu ya. Percaya sih.
Kadang Gue kan kalau percaya. tempat yang rame orang bisa lihat kadang katanya ada neneknya kayak manggil-manggil customer apa gitu-gitu kan juga sering kan cerita-cerita gitu. Enggak, bukan manggil customer, lebih kayak misal makanan lu diludahin. Iya gitu-gitu juga. Jadi enak ya. Diludahin jin Jadi itu. enak kalau lu Mitos sih, memang ya itu masih mitos jatuhnya. Soalnya kan kita Gua sih, nggak ada yang bisa bilang itu bener atau enggak adalah orang yang bisa ngeliat gitu loh. Kita mah denger Iya. doang ya, susah juga kita mau bilang bener tapi Ya kan so kita tahu, juga nggak bisa pernah ngeliat ya pas lihat. mereka lagi nyiapin makanan itu kayak gimana gitu kan. Apakah bener diludahin, dikasih rambut Dikencingin, ketek ini gitu mau kan, nggak gitu. tahu kita. Iya makanya. Jadi Tapi kalau percaya ya ada kayaknya sih yang Ya, ngalamin. gue sih percaya. percaya aja lah, namanya itu kan sesuatu yang kita Hmm. hidup tidak cuma kita doang lah gitu loh. Ya, ada dimensi lain pasti. Mesti banyak doa ya Bang biar bisa bantu nangkal ya Hmm. dari ilmu-ilmu. Terus Bang, kalau misalnya kita masukin ke bisnis kita yang lain nih Bang ya, kayak kali Darren nih kan, bisnis NFT, gimana caranya untuk barangkali biar NFT lo nggak turun? Nggak bisa Sejak bang. kapan aku bisnis Gituan NFT? nggak bisa masuk internet bang. Oh nggak bisa ya? Bisa bang, dihack bang, dihack. Karena Hacker, bloknya bang. putus. Pakai ilmu bang. Pakai hack aja bayar hacker. Pakai hacker bang itu bang. Santetnya dihack. Tapi kan ada yang kadang dibocorin nomor togel, Bang. Oh itu nanya jatuhnya ya. Kayak lu nanya sama apa sih sebutannya ya itu sosoknya itu kan. Kan nggak lewat internet kan kayak ya. Tapi Yang internet ada juga kan. tapi Emang kalau ada? kayak gitu berarti kalau togel kan dia berarti bisa ngelihat masa depan dong. Prediksi gitu ya. Memprediksi Benar. kan. Berarti Betul. juga dia pun bisa memprediksi NFT mana atau kripto mana yang bakal naik. Bener juga. Tapi emang Tertarik akurat. gak lu, Dan? Capek temen gue nih. Kayaknya kalau togel tuh kan tingkatnya cuma angka ya bang ya. Iya, Bang. Cuma nebak angka gitu. Kalau NFT ini algoritmanya banyak nih bang, pusing kayaknya. Sejujurnya sih aku suka nanya Devin sih. Dia kayak Iya benar. kayak jin aku sih. Benar. Iya kayaknya dia Aku bisa suka ngeliat. kasih tapi yang salah semua. Eh, Tapi kalau togel sih nggak percaya ya itu. Gue gak percaya sih kalau itu kalau bisa dia udah kaya Kenapa? banget dia sendiri. Kenapa dia nggak sendiri? Iya. Kenapa harus di-share? karena biasa ya kalau lu nanya ya ada timbal baliknya. Sama kayak lu Iya. apa ya? Lu nutup toko orang, itu pasti dia ada tumbalnya. Ya begituan kan Iya. selalu ada Tumbal give and ya. take-nya. Iya, dan gak semua orang kan pengen numbalin sesuatu. Ya lu udah apa ya bekerja sama dengan setan tapi ibaratnya. Maksud si Iya. Anton tuh kenapa nggak lu sendiri itu kalau manusia Ton. Konteksnya manusia yang cenayang, sok-sok cenayang gitu loh. Kayak, oh gue bisa prediksi Iya, lu begini. Nah itu mungkin gue juga kalau manusia tuh gue agak nggak percaya. Karena benar kalau Skeptis misalnya ya. emang lu segila itu, skill Iya. prediksi lu, kok lu masih gak sekaya Bill Gates gitu loh. iya. Ngapain lu Kaya jual banget. juga bro? Mendingan lu aja Iya, yang sendiri ngerjain makanya. bro. Iya, tapi kalau soal yang tadi kita ngomongin tuh spirit, ceritanya kayak lu bisa nanya ke spiritnya gitu loh kayak. Iya, kayak spiritnya yang cenayang. Mm-mm. Cuma masuk ke orang gitu ya jadi mediumnya kali ya. Bisa. Nah, dia bisa ngobrol. langsung Ya, ngobrol bisa sama pakai media spiritnya. atau langsung ya. Kita Banyak undang kali kemungkinan. ya. Nextnya mungkin kita cari narasumber. Oh, jadi sebenarnya udah Yang- gua ajak di telepon nih udah. Dibuka dulu pintunya Udah terhubung ya. Udah terhubung. dengan Sorry, Pak sorry. Kribo. Pak Kribo. Kayak ada yang mau ngerating apa kita skip aja nih? Itu sebenarnya Kasih suaranya 7 nggak serem deh. sih. Gitu. Dong. Kurang serem aja. per 10. Ya. Ini ratingnya buat percaya apa enggak ya? 7 Oke. sih. Ya udah buat percaya atau enggak deh gitu deh. Percaya per 10. Oh, percaya atau enggak? Oh, lu percaya. aja. Percaya sih. Soalnya emang Iya, ceritanya nggak serem ya kan. Iya. Soalnya gue ada pengalaman pribadi juga kan. Jangan-jangan tuh Anton lagi ya? Wah, Dia Jadi anonim Anton yang cuma. ngirim nih. Iya Coba emang pakai tadi warung. dia bilang Anton minta disebutnya si Ungu. Oh. Kawan kan. Harusnya merah bang, jangan ungu, jangan pink. Oke lanjut. Ini cerita berikutnya dari si anonim. Kita kasih nama dia Riri. Oke. Riri. Jadi ini balik lagi ke first person. Aku itu pada saat berkunjung ke tempat-tempat kayak museum, bangunan atau candi yang punya sejarahnya suka tiba-tiba merasa pusing dan perasaan merasa tertekan.
Anehnya, kalau tempat kayak pantai, lalu puncak dan tempat lain kayak gitu nggak pernah ngerasain hal itu. Pernah waktu itu aku pergi ke Batam, lalu kami memutuskan untuk liburan ke kampung Vietnam. Pada saat baru menginjakan kaki, kepalaku tiba-tiba pusing dan mulai tertekan. Sampai udah selesai berkunjung, kami pulang ke rumah dan di perjalanan pusing aku tuh masih terasa sampai 2 hari. Jadi kayak dia ada ngerasain sesuatu di tempat-tempat yang sejarahnya agak kental lah. Gitu. Hal itu juga kejadian saat aku ke Museum Taman Purbakala di Palembang. Pulang dari situ aku merasa pusing sampai 2 hari. Nah, akhirnya diceritain sama papanya. Ini kenapa kamu bisa kayak gini? Itu karena begini nih. Dulu pada saat aku kelas 1 SD, pernah diajak oleh kedua orang tua aku untuk pergi ke acara pernikahan teman papa yang diadain malam hari. Posisi tempatnya itu di rumah temen papa yang halaman depannya cukup luas dan posisi rumahnya ada di pinggir jalan raya. Oke. Di sebelah rumahnya ada jalan kecil yang pinggirnya itu ada sawah-sawah. Jalan kecil itu adalah jalan menuju ke TPU yang penjaganya adalah pekerja yang digaji oleh teman papa yang nikah. Waktu itu udah kurang lebih sekitar jam 11 malam acaranya masih lanjut. Karena mama ngelihat aku udah mulai ngantuk saat itu, mama ngajak papa untuk pamit pulang duluan ke temennya. Jadi papa mama pergi ke pelaminan untuk antri salam-salaman sama pengantin dan meninggalkan aku sendirian di dalam posisi tertidur sambil duduk di kursi para tamu. Pada saat papa mama udah pamitan, mereka melihat ke arah kursi tempat aku duduk dengan wajah panik. Aku ngehilang dari kursi itu. Lalu papa mama memutuskan untuk mencari aku di sekitar halaman. Mereka udah nanya ke teman-teman papa yang lain tapi mereka nggak ngeliat. Nah, temennya si papa nanya, kenapa? Ceritain dah kalau si Riri itu ngilang. Jadi si papa minta bantuan kenalan dia untuk nyari-nyariin aku. Soalnya kalau aku dicari tuh sebenarnya nggak susah karena aku punya keturunan kakek yang dari Belanda. Jadi dia rambutnya kayak ginger gitulah, wajahnya blasteran dan rambutnya merah. Jadi kayak gampang dikenalin lah. Akhirnya dicari, tapi di tempat pernikahan itu nggak ada. Mereka memutuskan untuk mencari ke area luar rumah. Masih dalam pencarian, mereka memutuskan untuk mencari ke area sekitar kuburan. Yang awalnya papa mama aku pikir aku nggak bakal di sana karena untuk sampai ke TPU itu jalannya cukup panjang untuk ke anak kelas 1 SD. Saat sampai di kuburan, mereka melihat aku lagi duduk di salah satu makam sambil memandang ke arah pohon beringin yang ada di depannya. Mereka melihat mata aku terbuka lebar dan terus memandang ke arah pohon. Tubuh aku udah keringat dingin dengan baju yang udah kotor bekas tanah. Papa yang sadar aku memandang ke arah pohon itu langsung menutup mata aku pakai tangan. Lalu tiba-tiba aku mengamuk atau kesurupan sampai badan aku ditahan oleh 4 orang dewasa. Papa lalu teman papa yang lain ada 3 orang katanya. Mereka bawa aku ke rumah teman papa dan aku ditaruh di kamar tamu. Saat itu keadaan aku masih mengamuk dan salah satu teman papa menelpon kenalannya yang seorang ustadz yang berpengalaman di hal seperti ini. Nah, 15 menit kemudian ustadznya datang. Papanya cerita dong. Terus bacain doa, tapi si Riri ini masih ngamuk-ngamuk. Dan ustadznya bilang, oh udah ditutupin aja matanya pakai kain hitam gitu kan. Setelah mata aku ditutup kain hitam dan dibacain doa, akhirnya aku mulai tenang dan tertidur. Ustadznya cerita kalau aku ditempelin oleh banyak roh yang ada di kuburan dan yang mendominasi adalah yang ada di pohon beringin. Akhirnya semenjak saat itu aku mulai sensitif. Dalam artian kalau ada hal-hal berbau goib, badan aku langsung merespons jadi pusing dan tertekan. Setelah kejadian itu, papa mama aku sering bawa aku ke ustadz minta diruqyah. Didoain lah simpelnya. Lalu aku pernah sekali-sekali tiba-tiba mengamuk di rumah. Papa mama memanggil anak-anak panti asuhan, tetangga, teman-teman, serta keluarga besar untuk membacakan Yasin di rumah. Dan sampai aku sekarang umur 20 tahun, gak pernah kesurupan lagi sih alhamdulillah. Namun penyakit pusing ini dan rasa tertekan yang aku alami ini masih ada sampai sekarang. Itu bang ceritanya. Jujur aku gak inget lagi sama kejadian itu karena orangnya cukup lupa dan hal-hal yang udah lewat ini udah beberapa tahun juga. Jadi dia ngasih pesan juga buat orang tua jangan ninggalin anaknya meskipun sebentar aja di tempat-tempat ramai apalagi di acara teman-temannya. Makasih bang. Iya sih. Kalau yang pusing bener sih dulu temen gue sekolah yang bisa kayak ngelihat katanya kalau emang ada kayak di ruangan itu dia katanya berasa pusing sih.
Itu Kalau Dia nggak ngeliat tuh, cuma ngerasain doang ya. kalau dia bisa ngerasa pusing gitu. itu nggak cuma orang yang Kurang bisa makan kali ngelihat dia. Bang. Lagi lapar Bang, kali. enggak. Bukan cuma orang yang bisa ngelihat. Lu semakin nyari tahu soal ini, itu lu semakin sensitif. Pekanya ya. Itu pasti, itu udah pasti. Lu kayak lagi ngomongin mereka gitu, lu bisa mungkin punggung lu berat, next levelnya pala lu juga sakit, next levelnya lagi lu mual. Makanya gue kalau ngomongin gitu, pala gue juga udah mulai sakit gitu. Ya mereka ada, tapi ya udah dengerin doang. Nah itu kemampuan yang bisa dimiliki semua orang, Itu tapi karena siapapun. di ruangan atau di tempat itu ada juga atau Karena dia ada karena kita ngomongin dia, gitu. Kepo doang. Gitu. Itu semua orang juga akan kalau tahu banyak soal mereka. Ya percaya sih, semakin lu kepo, semakin lu kayak nantang, kepo, emang ya itu sih udah sering kebukti lah ya. Gue sebenarnya nggak usah lu ngalamin dari sini juga. Orang-orang yang misalnya uji nyali gitu kan ke tempat-tempat yang angker, udah kayak teriak-teriak mana, itu kayak ya bisa gitu karena kan lo jatuhnya lo kayak mengekspos diri lo gitu kan. Sedangkan kan emang prinsipnya kan kalau kayak begituan ya gua gak ganggu lu gak ganggu gua lah gitu loh. Kalau misalnya lu ganggu gue ganggu balik, nangis lu gitu kan. Jadi cerita dia sih gue percaya aja sih, soalnya memang iya gue percaya, soalnya apalagi anak kecil, sensitif banget anak kecil tuh. Emang sensitif. Dan mungkin jatuhnya kayak dia tuh mata batin udah kebuka kali ya gitu ya. Kayak bukan natural, paksa. Biasa anak umur di bawah 6 tahun 5 tahun tuh kebuka ya. Kebuka. Paling gampang. Tapi nanti nggak nutup kebuka, lagi. Cuman paling gampang. Ya pas nanti nutup lagi. Tutup. Semakin lu gede, semakin ketutup. Semakin lu suci kan lu semakin sensitif sama gituan. Berarti gue dari SD ini udah berdosa nih. Iya, dibilangin kita dari lahir ya dosa deh. Penuh dengan dosa. Lu dari lahir, lu nangis-nangis sakit-sakit dosa lu. Percaya sih, percaya. Gue percaya itu. Kalau kayak dia gini nih, hitungannya hoki apa nggak hoki ya? Ketemu hoki lah. Nggak hoki ya. Sih dia kalau disuruh pilih mau normal atau kayak gini gitu, normal lah dia pasti pengennya. Iyalah. Males sih pasti. Ya karena gini loh, konsep dia itu adalah dia itu tidak bisa melakukan apapun, dia cuma bisa merasakan gitu. Kan kalau misalnya kayak anak-anak, ada anak indigo yang dia bisa merasakan dan dia bisa berinteraksi juga kan. Kalau lu bisa berinteraksi kan seenggaknya lu bisa negosiasi, lu bisa kayak ngapain. Kalau dia tuh udah gitu aja, udah nggak bisa apa-apa lagi. Bener juga sih, udah nggak cuma ngeliat doang gitu kan, terus nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Iya, dia cuma kayak expose, udah that's it gitu. Jadi itu menderita sih. Iya, pusing gitu kan ya. Dikit pusing. Paling bisa menjauh aja ya. Pertanyaan gua, kalau dia pusing dia bisa minum Panadol kayak? Gak bisa bang, itu kayaknya sih bisa, beda bang. Pusingnya ya. Beda. Kayak kalau kayak ke gua gitu, ini sekarang gua pusing, kita beres, udah nggak lagi. Gitu. Karena lagi ngomongin. Kalau dikit-dikit. Jangan dong. Ya, jangan dong bang. Dikit-dikit Panadol. Aku mending nunggu beres. Ginjal bang, nanti bang, dikit-dikit pusing Panadol. Obat mulu. Ya bisa kan kadang kalau udah pusing banget mah minum obat ya bang ya. Kalau lu ke dokter gitu, pusing banget nih. Apalagi kalau kita nggak ngerti ya, taunya pusing ya minum obat ya. Iya. Oke. Lanjut. Silakan dikasih kalau mau ngasih rating. Seremnya enggak? Serem sih enggak ya, serem enggak. Cuma ngeri ya. Ngeri lah kesurupan. Ini kasihan sih ya, kasihan gua, kasihan ya. Soalnya benar-benar nggak tahu gitu kan, tiba-tiba dia bisa kayak gitu aja. Iya. Anak 1 SD loh. Itu gak enak loh, karena dia, let's say dia bisa, masih mending orang yang bisa ngelihat dibandingin yang kayak dia doang loh. Bukan pilihan dia. Iya. Orang tiba-tiba kan ada yang pengen gitu, dia mah sebenarnya nggak pengen pasti, cuma ya gimana nasib. Semoga Riri diringankan ya hidupnya. Ya semoga. Coba tambahin dosa. Ya benar sih, nggak salah sih.
Idem. Iya, berguru lah sama Darren. Yang dari SD ya udah berdosa. Gue pernah lihat sekali, berarti gue sempet suci tuh. Oh iya deh. Si paling Iya, suci. Gue penasaran sih kalau indigo tuh bisa ditutup nggak, misalnya dia udah Bisa. nggak mau lagi. Bisa, Bisa ya? tapi ada resikonya. Resikonya Waduh. tuh beda-beda lagi. Oh. Bisa ditutup mah bisa. Dibuka aja bisa, apalagi ditutup juga bisa gitu. Ya itu bahasan hari-hari Bang biasa. Dia ahli Pakar banget ya, sih. pakar banget ya. Pakar banget. Gue kalau bonding sama Grace sama John ngomonginnya ginian Bang. Oh, Bonding banget kalian ya. Spiritual. Bondingnya ginian. gitu ya, oke. Contohnya apa? Bayarannya gitu, misalnya gue mau tutup gitu. Ada yang indigo mau Apa ya ditutup. kalau, aduh gue lupa kalau si Grace tuh. Biasanya kalau lu udah lama, lu udah sering ngeliat lama, terus lu mau tutup, yang gue tahu itu resiko lu adalah ketika lu udah nggak bisa ngeliat mereka, ada indera lu yang bisa berkurang kemampuannya. Misalnya lu bisa jadi agak congek dikit gitu. Serius. Oh. Kayak ada, karena kan lu kayak udah ke-expose tuh. Sebenarnya lu kayak udah punya six sense gitu kan. Dari 5 indera lu gitu. Kalau lu tutup kan lu jadi kayak memaksa. Gitu. Jadi kayak lu sebagai manusia tuh berkurang gitu loh. Tapi itu gak selalu ya. Biasanya yang kayak gitu tuh yang mungkin dia udah sering kayak ngapain, udah sering tahu, tapi gitu dia mau tutup udah nggak kuat lagi misalnya atau gimana ya bisa. Atau pernah juga ada yang abis ditutup pingsan. Resikonya bisa sakit-sakitan juga Bang. Ya bisa sakit-sakitan pokoknya. Agak congek dikit bisa gitu. Iya. Batinnya clash gitu ya. Iya. Matanya minus dikit gitu ya. Itu nggak usah sih kayaknya sih. Minus sih, saya nggak ditutup juga minus Bang. 6. Kayak Indra loh. Oke, lanjut deh. Nih cerita terakhir ya. Oh, terakhir. Kita nggak usah lama-lama lah. Di gue udah 27 menit, tapi cerita yang terakhirnya ini pernah diliput di berita, Bos. Sama pernah diliput juga di Nesi Judge katanya. Oke. Coba kita dengerin aja deh. Sebelumnya maaf Bang, bisa tolong sensor nama gue? Boleh. Gue sensor nama lu jadi Anyaman. Anyaman nih. Gue mau cerita zaman gue kelas 8 SMP. Katanya dulu gue sekolah di SMPN 1 Petarukan. Pas gue kelas 8, sekolah gue itu lagi ngelakuin pembangunan gitu, tepatnya di depan kelas gue. Mau dibangun gedung baru dan dibikin 2 lantai gitu. Emang sekolah itu tuh udah terkenal angker bahkan saat zaman tante gue sekolah di sana. Berarti udah berpuluh-puluh tahun tuh sekolah. Singkat cerita, hari itu tuh hari Senin Bang. Seperti sekolah negeri biasanya tiap hari Senin kan diawali sama upacara dong. Dan gue baris di bagian tengah. Awal upacara biasa aja. Sampai di pertengahan gue lihat beberapa anak ada yang pingsan. Dan gue kira ya udah pingsan biasa aja. Tapi lama-lama makin chaos tuh. Tapi upacara ya sampai kelar. Nah pas kita masuk kelas, tau-tau banyak anak-anak yang kesurupan. Guru-guru rame pada gotongin siswa dan itu bukan 1 atau 2 siswa tapi puluhan siswa Bang kesurupan. Puluhan Bos, chaos banget Bos. Bahkan teman gue yang gak indie gue mendadak jadi bisa ngeliat sesuatu yang janggal. Kayak ada anak kecil terjun dari atas. Terus ada arwah pengantin Belanda gitu. Sampai none Belanda yang matanya gak ada. Di kelas gue sendiri itu udah ricuh Bang, udah panik. Tapi guru bahasa Indo kita masuk dan nyuruh kita berdoa sama-sama biar di kelas kita aman, dan ya emang aman. Tapi pemandangan di keluar kelas yang kelihatan dari jendela itu bikin kita was-was deh Bang. Sampai akhirnya sekolah dibubarin dan kita semua buru-buru pulang. Kejadian kerasukan ini terus terjadi sampai hari Rabu. Tapi ya emang gak separah hari Senin. Iya, jadi Senin, Selasa, Rabu tuh ada kesurupan terus tuh. Sampai akhirnya pihak sekolah mutusin buat manggil orang pinter gitu Bang. Dan gak tahu kenapa tiba-tiba aja di kamar mandi laki-laki ngucur darah gitu. Yang bener-bener darah seger dan itu bikin geger sih sampai masuk berita dan koran. Nah ini gue share screen ya. Berita di koran. Emang ada gak sih pernah di berita yang satu sekolah kesurupan massal tahun berapa ya? Iya itu pernah gue pernah denger deh. Nih. Pernah lihat juga. Kalian lihat aja deh. Heboh. Darah segar keluar dari dinding toilet sekolah.
dari 4 September 2014. Nih, gambarnya gue zoom dikit lah ya. Ada darah gitu tuh. Darah. Keluar tuh 2 biji. Pada sebab gue bacain juga kali ya cerita dari sininya ya. Kejadian tidak wajar dan berbau mistik membuat heboh para siswa dan guru di SMP Negeri 1 Petarukan, Kabupaten Pemalang. Dinding toilet di sekolah tersebut tiba-tiba mengeluarkan darah segar tanpa ada sebab. Darah tersebut muncul dari dalam dinding hingga menetes ke lantai. Kejadian merupakan rangkaian dari peristiwa sejumlah siswa setempat yang mengalami kesurupan selama 2 hari berturut-turut, yakni sejak hari Senin hingga Rabu. Bagian siswa yang mengalami kesurupan belum diizinkan masuk sekolah. Alasannya agar siswa tersebut benar-benar pulih dan kembali fresh setelah mengalami kejadian di luar nalar tersebut. Ada yang ganjil dalam kejadian tersebut. Pasalnya, salah satu tempat yang ditengarai sebagai memicu terjadi kesurupan terhadap beberapa siswa tersebut ternyata mengeluarkan darah segar. Darah itu keluar dari dinding salah satu toilet di bagian belakang sekolah tersebut. Darah itu merentul, tersembul, di 2 titik yang berdekatan hingga mengalir dan menetes ke bawah, kata Aspari, Kepala TU SMP Negeri 1 Petarukan seperti dilansir Jateng Pos. Menurut Aspari, darah yang keluar dari dinding adalah secara tiba-tiba setelah ada 4 paranormal, 4 bos, bukan cuma 1, dari Pekalongan yang mencoba mendeteksi di sekitar sekolah terutama di dinding MCK siswa tersebut. Begitu paranormal membuat gerakan pada tangannya, tiba-tiba darah keluar dari dinding itu. Disampaikan bahwa sejumlah siswa setempat mengalami kesurupan secara berturut-turut. Sebanyak 55 siswa mengalami kesurupan yang terjadi setelah mereka selesai mengikuti upacara bendera, sedangkan pada hari Selasa ada 33 siswa. Sumber atau tempat yang dianggap memiliki pengaruh mistis itu ada 5 titik. Di WC Putra, WC Putri, musola, ruang kelas 7I yang di depannya ada pohon beringin, dan di gedung belakang yang masih dalam proses pembangunan. Nurholis, paranormal asal Pekalongan yang juga Paman Dila, nama salah satu siswa yang kesurupan, mengatakan gedung dan areal SMP Negeri 1 Petarukan dulunya adalah bekas pabrik gula yang sampai dengan sekarang masih banyak dihuni oleh makhluk halus. Berbagai jenis makhluk yang halus ada di tempat itu, bahkan datang dari berbagai tempat, termasuk dari SMA di Penogoro. Mana siapa lagi nih dari SMA di Penogoro disebut-sebut. Ini tidak hanya ratusan, tapi ribuan jumlahnya, kata Kholis. Menurut Kholis, hingga sampai terjadi kesurupan yang menimpa puluhan siswa dikarenakan saat mengerjakan pekerjaan di tempat tersebut tidak minta izin. Ada penjaga atau penghuni tempat itu sehingga merasa terganggu makhluk halus itu marah-marah dan sasaran adalah para siswa yang sedang belajar. Tuh. Terus ini kayak dibenarin sama pihak sekolah, konsultasi sama orang-orang pintar, kegiatan agamis buat menanggulangi, bacain surat Yasin, dengerin kaset endingnya CD. Gimana? Ini penanggulangannya sama apa sih, wakil kesiswaannya bilang bakal ada orang-orang pintar. Iya, ada orang pintar untuk gimana sih ngelanjutin kerjaannya, bagaimana. Terus ada kegiatan-kegiatan agamis juga, kayak bacain surat Yasin yang diputar lalu kaset atau CD. Terus juga ada pembacaan surat Yasin pada setiap Jumat. Terus sholat berjamaah. Ya udah. Tapi udah pas hari Rabu itu kayak udah chaos banget sih, Pak. Pas paranormalnya datang udah kelar. Yeah. Soalnya udah salah. Yang ini harusnya matiin facecam, Pak. Kebalik, Bang. Gila sih, tapi ngeri banget ya. Maksudnya sampai ngamuk gitu ya makhluk penunggu. Ya wajar kan itu tempat tinggal mereka. Terus dibangun, tapi nggak minta izin. Pasti marah gitu, lu manusia aja marah kan pasti. Terus pas di sana kayak sarangnya kali ya, jadi ngamuk semua ya, bener-bener sampai puluhan gitu kesurupan. Jangan disebut sarang, biar nggak enak. Tempat tinggal mereka. Tempat tinggal mereka. Iya, Der. Namanya Darren Firdaus. Rumah lu mau gue jadiin sarang Darren Firdaus? Ampun, saya tidak bermaksud ya. Untuk namanya Darren Firdaus ya. Biar Fasius Anton nama saya. Itu wajar sih kalau benar emang nggak minta izin ya. Kalau nggak minta izin iyalah. Iya sih. Terus apalagi bekas ini ya, pabrik gula. Pabrik tuh kan horor ya.
pabrik Lanjutin dong. enggak, tahu gue pabrik tuh kan suka pasti banyak Kecelakaan. tumbal, kecelakaan. Jangan tumbal lah, kecelakaan lah. Beda zaman tumbal dulu sama ya, kecelakaan gitu beda. sih. Yang dulu Iya. kali ya, ya zaman dulu. Zaman dulu. Itu kejadian 2004, terus sekarang 14. masih ada nggak SMP-nya? 14. Yang 14. Belum 8 gitu tahun tuh. lama. Ada nih di YouTube kayak cari masih ada deh ini waktu Bukan, itu. maksudnya sekolahnya masih berdiri kah sampai sekarang? Mari gue buka Google Maps. SMPN Kayak Tarukan. menurut gua ya, kalau udah kayak gitu kan, itu kan berarti udah emosi tuh ya, udah marah banget tuh. Kayak lu pasti kan gak mungkin bisa nenangin hanya dengan sekedar apa baca-baca doa gitu biasa doang loh. Itu kan kalau saya tadi dibilang ribuan men, set itu sih ada. Menurut gue pasti ada satu yang paling mendominasi. Ya ada kayak ini. Yang kasarnya apa ya, perwakilan. Gitu. Perwakilan pasti ada. Gak mungkin ngomong sama seribu-seribunya, Pin. Iya. Energi itu kan soalnya sama kayak ada level-levelnya juga. Energi ini ya, energi setan gitu. Jadi pasti ada yang paling mendominasi di situ. Menurut gue ya. Midnight Ghost Hunt Battle Royale, coy. Udah habis mati gak sih lo kalau ribuan lawan lo. Nyerah aja, Bos. Pakai senjata AP juga sulit, Bos. Dan energi itu nggak semuanya jahat ya. Jadi mungkin kalau mungkin endingnya mereka minta maaf atau apa, itu bisa diselesaikan, bisa aja. Makanya kayak ibu itu juga karena kayak tadi dia bilang ini kan udah gabungan dari tempat-tempat lain gitu. Iya. Pindahan-pindahan. Bisa gitu ya, manggil. Serem banget itu, udah bisa. marah banget. Manggil bang, kalau kau dipinin kan kau panggil teman-teman kau, sini. Gitu. Bisa kok, kayak kasarnya gini nih, depan rumah lu lapangan atau kuburan. Yang dari kuburan ke rumah lu bisa. Mereka saling ini emang saling. Nah, yang jadi konflik adalah yang di rumah lu sama pendatangnya. Ciong nggak? Gitu. Ada gitu ya? Ada. Serius ada kayak gitu. Iya sih, kadang kalau misalnya kayak penunggu rumah lo itu bisa jadi penjaga lo juga karena kalau dia dominan. Betul. Ada yang mau masuk sama dia diusir gitu, kayak lo apa lo? Ini wilayah gua gitu. Ya itu gue percaya sih cerita-cerita kayak gitu, kayak ada levelnya, ada kayak yang baik lah yang di rumah biasa. Ya pokoknya kayak sebenarnya niatnya bukan mau ngelindungin kita gitu, lebih ke arah lu cuma ini tempat tinggal gue nih. Kenapa lu datang? Wilayah gue gitu. Deh lu kalau masuk gua kacauin lu gitu ibaratnya. Takut dia. Yang ikut dari luar cabut deh. Nah ini sebenarnya ada lagi ya Bang ya ceritanya, sorry banget nih. Lanjutin cerita yang tadi nih ya. Oke. Nah ini musolanya tuh dia ngejelasin kenapa musola itu ada penunggu yang ngamuk itu gara-gara bukan tempat sholat malah jadi tempat pacaran. Biasa. Klise banget dah. Tempat yang sepi-sepi jadi tempat pacaran. Nah terus ada lagi dia iseng. Dimana pas hari Kamis setelah 3 hari kerasukan dia pulang paling akhir. Karena udah diwanti-wanti sama sekolah kalau lu bel lu langsung pulang. Kayak 3 hari sebelumnya tuh udah ada kejadian. Tapi dia itu nakal, iseng. Dia jalan di lorong kelas 9 waktu itu. Terus dia ngetuk pintu di salah satu kelasnya. Terus tiba-tiba diketuk balik. Langsung ngibrit pulang. Iseng banget makanya Bang jadi orang tuh. Udah tahu begitu ngapain? Iya loh, 3 hari sebelumnya loh. Ekstrim. Anaknya sih fear factor. Emang manusia ya. Fear factor. Keponya tinggi ya. Parah bos. Toto dia mau kabur balik ditutup aja jalan. Iya bos. Menangis dah. Menarik sih. Tipis bos, sudah bos. Fenomenal sih ya ceritanya ya, makanya di Nesi Judge. Ya itu kan soalnya bukan cuma pengalaman pribadi ya Pak, itu udah pengalaman publik gitu loh. Masif satu gitu. Satu sekolah gitu, nggak mungkin dong. Mereka satu sekolah, guys kita pura-pura prank biar kita masuk TV terkenal, itu kan kayak anjing freak banget, nggak mungkin gitu ya berarti. Masa janjian yang kesurupan 55 biji anjir. Iya, terus anak-anaknya mau gitu loh. Oh mungkin dijanjiin lulus gitu. Lu lulus semua lu 50-50-nya lu. Lu pura-pura kesurupan itu kan aneh gitu, gak mungkin. Gue ngebayangin jadi kepala sekolahnya pusing juga sih lihat muridnya 55 sih banyak banget loh.
Yang darahnya itu sih yang gue mikir. Gile, wah. Itu darah sih. Darahnya tuh pasti ada sesuatu di balik temboknya dari ya. itu. Iya, mungkin itu pernah kejadian di situ atau apa? Gue penasaran sih. Bisa kalau kayak gitu ini nggak ya developernya kayak kita pecahin nih tembok ini, kering. Nah itu mesti ada izin kali. Itu juga konflik juga sih, Vin. Lo mungkin penasaran lu pengen gebuk gitu kan, dibuka, tapi pas dibuka lebih chaos lagi gimana? Makin gimana? Malah kebuka ya jalurnya ya. Iya, chaos banget anjir. Makin marah, merusak lagi lah apa. Kalau darah, gila kalau darah kental sih, terus bau amis gitu kan, wah. Serem banget ya. Gue gak akan pernah ke toilet itu sih. Sing sih. Itu kayak gue kalau orang tua gue itu gue langsung cabut dari sekolah itu sih. Gue pindah sekolah. Semua orang Mami aku pokoknya mau pindah. Iya apapun Mami, biarin aja aku bego. Iya. Biarin aku bego daripada aku gak ada. Uangnya aku ganti di masa depan, sumpah. Di situ gratis nak, terus dapat biaya transport. Aku gak sekolah aja. Udah Mi, biarin deh Mi. Biarin aja keluarga kita nggak maju deh Mi ah. Anak-anak yang masih sekolah di situ setelah kejadian itu sih, lo pada keren loh. Coba nanti cari tahu. Ya nggak ada pilihan kali. Iya kan maksudnya anak kecil loh bro, SMP itu masih kecil loh, lu bisa trauma loh ngeliat gituan. Gue sih kalau gue memposisikan waktu gue SMP, gue ngelihat satu sekolah gue 50 orang. Iya gue sih pindah sekolah gue. Gue cabut sih. Iya tapi maksudnya kan nggak semuanya mungkin ekonominya cukup untuk pindah ke sekolah lain atau apa gitu. Jadi ya udahlah tahanin. Takut sama orang tua dibandingin sama arwah kayaknya. Bukan gitu Pak, nggak ada duit buat pindah rumah juga anjir. Pendidikan, demi pendidikan. Oh enggak kan, kalau misalnya let's say emang kurang mampu gitu kan. Kalau saya emang anaknya trauma nangis nggak mau sekolah kan, mau gimana gitu sebagai orang tua gitu loh. Tapi kalau misalnya dia tetap datang kan berarti dia lebih takut sama orang tua dibandingin sama arwahnya gitu loh. Coba kita cari deh sekolahnya ya. Masih ada sih ini. Apa tadi namanya? Pekalongan SMPN 1 Petarukan. Gue masukin situ deh ntar. Tempat cheat bos, Pekalongan bos. Menarik banget sih. Masih ada. Dan yang ngirim cerita ini dia adalah salah satu murid tapi nggak kesurupan gitu, yang ngelihat pada saat itu terjadi. Nah, lu masih sekolah di situ nggak sampai lulus sampai SMP 3? Feeling gue sih masih sih. Komen dah lu. Komen. Pak orang 3 hari kemudian aja dia ngetok ngisengin. Iya sih. Keterlaluan ini orangnya. Orangnya udah keterlaluan ini. Yang ngetok itu orang ini. Iya dia. Oh kamu emang mau mati kamu ya. Anaknya uji nyali. Tapi kalau kalian tiba-tiba gitu misalnya lihat teman-teman semua kesurupan gimana? Kabur dari sekolah langsung apa? Kabur bos. Gue nonton sih. Gue liatin. Nonton gue. Pak kalau udah sampai puluhan gitu misalnya udah 20 aja deh. Limit gue 10. Kalau gue ngelihat udah 10 orang gue pergi. Wah, lu 10, gue 2. Orang udah ini gue pergi gue. Gue cuma bisa cover 1 doang, sorry banget. Gak bisa gue. Iya sih, berbahaya. Kayak meme yang This is fine tau gak lo? Cuma lu pikir deh, arwahnya 1000, yang kena 55 doang. Berarti kondisi anak-anak ini pun bisa apa ya? Mungkin lagi nggak fit. Bisa. Mentalnya lagi turun. Sampai juga sih panas gitu kan, lagi upacara panas tuh. Iya. Apalagi upacara biasanya orang ngantuk-ngantuk, ya kan, lapar. Jadi ngomong pas upacara kerasukan tetap gas upacara selesai kan? Digas bos. Astagfirullah. Oh jadi yang kesurupan dipindah-pindahin gitu ya? Iya. Kayak biasa ada anak yang pingsan diangkut keluar ya? Bendera, sempat ada yang di ujung. Lah, pengibar benderanya yang kesurupan masih dilanjut tuh bang. Gue gak tahu sih. Kok ada detailnya sih lebih chaos lagi sih. Baru satu deh. Gue gak bisa bayangin gitu. Ada bagian berdiri lagi hormat, ada bagian paling kanan yang kayak dia masih terus masih bacain kepala sekolah pengumuman gitu kan, kayak wah aneh loh. Apel upacara lama.
Udah gitu Iya pas sih, di gila. kelas ada yang ngelihat anak kecil terjun dari atas, terus setan-setannya udah kelihatan tuh pas udah di kelas. Serem banget itu. Itu Tuh, sih gila. itu udah ekstrim Apa, sih, kalau cuy? sampai udah Udah Ekstrim chaos banget. banget, Makanya cuy. biasanya non indigo yang lihat itu. Kalau non indigo yang udah bisa ngelihat sih, setannya udah show myself. Serem banget cuy itu cuy. Bener-bener berasa nonton film Iya, Netflix. paranormal. Iya. Gila sih. Serem, Gila. Salah serem. ini. Menarik. 10/10 deh gue kasih. deh. Iya. Sangat langka ya ini kejadiannya kayaknya. Iya. Kalau kayak masuk berita sih iya sih. Iya. 9. Seram. Seram. Ya deh. Lo jangan nakal-nakal lagi ya, lo siapa? Anyaman. Hidup Iya. lo udah Iseng banget lo udah hoki lo ini sekarang lo. Lu nggak dimasukin aja udah hoki. Kenapa Iya. banyak ngetok aja. Wah, WA banget. kalau sendiri terus kemasukan gimana siapa yang iniin ya serem banget. Ya, terima nasib aja Der. Terima nasib Bang, aja bentar, sih. Bang, ini Devin nge-freeze. nge-freeze nih, Bang. Iya. Oh iya. Dia emang begitu dia lagi Ya kayak udahlah dia emang merem-merem. kerasukan nih. Jangan dong, Bang, kasihan temen gue masih muda. Tiba-tiba kerasukan ya. Tapi iya sih gue jadi mikir sih kalau sendiri kerasukan gimana ya? Oh, gerak lagi dia. Iya. Oh, gerak lagi. Udah gerak. Sadar kan? Udah sadar dia. Udah keluar ya bang. Tiduran. Sim aja, Bang, kita lagi gosipin Abang loh. Iya. Abang siapa nih? Lu Sadar siapa kan? nih? Ngaku Kamu. deh lu. Aku dia Kita balik ke topik tadi dong. Ya udah kita udah cukup deh, Bang. Udah. Oke. Yang terakhir juga udah serem banget kan, biar kita nggak aneh-aneh nih, kita udahin aja. Thank you buat semuanya yang udah nonton Cucurutut Podcast di episode ngebacain cerita horor dari kalian. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Kalian juga bisa. Apa? Buat minggu depan jangan Oh iya lupa. betul. Buat minggu Silakan. depan itu Anton minta cerita cinta kalian yang paling tragis atau enggak ya cerita Ya. cinta kalian juga boleh Cerita dah. cinta kalian yang menyedihkan gitu, yang kayak buat kalian patah hati gitu kan. Ya. Cinta-cinta yang bisa jadi pelajaran buat yang lainnya. Betul, boleh. Kirim ke email kita di cucurututv@gmail.com. Nah. CUCURUTUTTV. Emang ada yang nanya, Bang? Banyak bang. Emailnya apa, Bang? Terlaluan sih yang Tulisannya nanya. gimana? Terus Udah gua spell Akeon. Eja Terus subjeknya cerita cinta Anton. Cupot atau Cucurutut Podcast ya, atau mau Anton terus nama Depannya cerita cinta lah jadi tahu. ya cerita cinta. Biar ntar Betul. Anton bisa pilih dan ntar yang kepilih diceritain di episode podcast yang minggu depan. Sikat. Terus yang yang 2 minggu lagi siapa ya? Giliran siapa ya? Stella. Habis Anton gua. Nah, Stella Kalau mau masih banyak sama aja kayak ini. Oh, mau disamain aja antara cerita cinta atau cerita Iya. horor ya. Ini masih banyak banget sih pokoknya. Iya Tinggal masih lu kalau pilih masih aja. banyak mah gitu aja. Wes, kalau gitu kalian juga bisa join membership kita semua kalau kalian mau. Sampai jumpa lagi di Cucurutut Podcast berikutnya. Bye bye guys. Wah. Nih.